Halo, assalamualaikum. Ini adalah Realme Book, laptop pertama dari Realme yang sudah bikin mupeng aja. Ya, kalau saya boleh kasih bocoran di awal, laptop ini nice to have, Gimana enggak? Looks dan feels-nya itu loh. Desain dan juga build quality-nya kayak laptop 30 jutaan. Dan saya tak bermaksud lebay ya waktu bilang itu. Memang terlihat dan terasa kayak laptop 30 jutaan yang pernah saya punya dulu kok. Padahal kita semua tahu Realme membandrolnya dengan harga Rp10.999.000 saja. I know, jeroannya memang beda, tapi nanti kita bahas juga bisa nggak sih dipakai buat kerja khususnya content creation. Mengingat Realme Book ini diposisikan sebagai laptop yang paling sesuai untuk kreator muda sejalan dengan tagline-nya Dare to Create. Tapi sekarang kita bahas packagingnya dulu ya, karena pertama kali bikin laptop, saya yakin banyak yang penasaran dengan bagaimana cara Realme mengemas laptop ini. Apakah masih dengan box kuning kayak smartphone-nya? Ternyata tidak ya. Kotaknya putih ya, dengan penampakan produknya di sisi depan. Mewahnya sudah mulai kerasa dari kotaknya ini. Dan di dalam kotaknya, kita akan dapat 65 watt super fast Type-C charger dan juga kabelnya yang berwarna putih. Ya, charger seperti ini tuh makin standar ya, jadi nanti kamu bisa tuker-tukeran dengan smartphone kamu buat ngecasnya. Yuk kita lanjut dulu ya. Penting buat kamu tahu bahwa laptop 14 inci ini punya rasio layar 3:2. Resolusinya 2K Full Vision Display, bezel tipis dengan screen to body ratio 90%. Panelnya sendiri IPS dengan 100% sRGB color gamut. Brightness hingga 400 nits, kontras rasio 1500:1 dan viewing angle 170 derajat. Layarnya sendiri bukan touchscreen dan sedikit saya sayangkan bahwa coating layarnya ini glossy. Jadi kamu perlu atur-atur sudut pandang waktu kerja ya, biar nggak terasa silau. Dan Realme membekali laptop ini dengan prosesor Intel Core i5 11 Gen ya. Tepatnya Core i5 1135G7 quad-core dengan clock speed 2,4 GHz dan turbo boost hingga 4,2 GHz. Pantas kemarin dipakai ngedit video, ini laptop lancar-lancar aja. Ya, saya tes mengedit 2 video dari nol ya. Proses insert media, cut and trim, reposition, atur speed, preview playback, hingga penambahan elemen visual semuanya berjalan smooth loh. Video pertama adalah unboxing satu angle yang layarnya sederhana. Dengan durasi akhir 15 menit 24 detik, video Full HD 24 fps ini bisa dirender dalam waktu 17 menit dan juga 16 detik. Dengan kondisi tidak dicolok listrik ya. Dan waktu untuk render turun ke 11 menit 23 detik ketika charger dihubungkan. Video kedua adalah video review dengan A-roll dan B-roll dan rasio gambar yang diubah lebih lebar. Layar audio terpisah dan elemen visual yang ramai, total sekitar 6 layers. Videonya berdurasi 4 menit 45 detik dengan resolusi tetap Full HD 24 fps. Dan ini bisa selesai dirender dalam waktu hanya 3 menit 47 detik dengan charger terhubung. Saya antara kaget dan tidak. Kagetnya itu karena proses editing bisa berjalan dengan halus walau di RAM 8GB. Tapi kagetnya hilang karena kalau kita lihat lagi spek teknis lengkapnya, Realme Book ini sudah sepantasnya dapat sertifikasi Intel Evo. Kreator muda, tunggu apa lagi? Buruan deh ke link di deskripsi video ini ya. Iya, karena saya yakin kreator-kreator muda juga butuh looks biar pede kan? Kamu coba deh tenteng laptop ini ke cafe atau ke tempat klien, saya rasa bakal kelihatan keren banget. Warna real blue-nya ini kece loh, dan ini bodinya full metal. Ketebalan maksimalnya di 14,9 mm dengan bobot hanya 1,38 kg. Oh iya, tadi saya sebut ya kalau RAM-nya 8GB, tepatnya 8GB dual channel LPDDR4X RAM-nya ini ya. Sementara storage-nya 512GB PCIe SSD. Info yang saya dapat, RAM-nya soldered jadi tak bisa di-upgrade. Dan GPU-nya adalah Intel Iris Xe Graphics. Untuk kelengkapan ports-nya, mulai dari sisi kiri ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2, di mana port Type-C ini sudah support Thunderbolt 4, alias bisa dipakai transfer data kecepatan tinggi hingga 40 gigabit per second, termasuk dihubungkan ke DisplayPort di monitor atau di proyektor. Di sisi kanan ada USB Type-A 3.1 Gen 1 dan jack audio combo 3,5 mm. Cukup nggak segitu? Saran saya, kalau memang kamu punya Ultrabook, siapkan juga budgetnya buat memiliki sebuah USB hub yang Type-C dan juga bisa power delivery pass-through ya. Anyway, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Ini bagus buat koneksi ke wireless earphone dan buat yang di rumahnya sudah pakai router Wi-Fi 6, selamat wus-wus. Oh iya, posisi kameranya ada di atas layar dengan resolusi 720p HD ya. Sementara fingerprint scanner ada di tombol power dan kamu bisa sekaligus memindai saat menekan tombol untuk menyalakan laptop ini. Keyboardnya sendiri full size dengan 3 level backlight. Key travelnya 1,3 mm, sangat-sangat cukup buat mengetik dan edit video dengan nyaman, dan touchpadnya luas dengan rasio yang sama 3:2. Touchpadnya enak digunakan, responsif, kokoh, dan juga tidak licin. Buat multimedia, saya merasa laptop ini enjoyable. Meski speakernya bottom firing, namun powernya cukup banget.
Depth suaranya terasa, bass juga kerasa dan tidak cempreng. Ternyata ini pakai Harman speakers dan juga punya DTS stereo sound juga. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Can I be your superhero? Superhero. Your superhero. Can I be your superhero? Selama menggunakan laptop ini untuk pengujian, saya sering membiarkannya tanpa dicolok ke charger dan biasanya selalu tahan dari pagi sampai siang dengan pola kerja bebannya bervariasi ya, mulai dari mengetik, browsing, hingga editing video. Kapasitas baterainya adalah 54 Wh dan Realme sendiri mengklaim battery life-nya hingga 11 jam. Lalu, pengisian daya dengan charger 65 Watt-nya selama 30 menit akan mengisi 50% dayanya. Ngomong-ngomong, masalah performanya saat dipakai video editing bisa smooth seperti itu mungkin berkat cooling systemnya yang memiliki dual fan. Jadi, dengan suhu yang terjaga, performa bisa optimal, nggak throttling lah. Bunyi kipasnya memang lebih terdengar ya saat pekerjaan berat dimulai, tapi untuk laptop setipis ini punya dua kipas adalah berkah. Buat yang suka meeting online, Realme Book ini sudah dibekali dengan dua mikrofon dan juga ada algoritma VOOC Plus AI Noise Cancellation. Termasuk bagian naskah yang ini saya rekam dengan mikrofonnya langsung. Dan ini kalau dengan pencahayaan yang cukup di dalam studio, mikrofonnya barusan saya tes sih bagus ya. Silahkan didengerin juga buat kamu nilai sendiri kualitas mikrofonnya. Cukup nggak buat video call atau meeting online atau malah proper banget buat dipakai konten? Komen ya. Anyway, Realme Book ini sudah dilengkapi dengan OS Windows 10 Home dan juga Microsoft Office. Realme juga membekali sebuah fitur software untuk konektivitas dengan smartphone namanya PC Connect yang bisa berbagi notifikasi, files, dan juga clipboard. Yang menarik buat ditunggu apakah nanti aplikasi Realme Link akan tersedia juga buat laptop. Semoga ya. Oh ya, garansi resmi laptop ini berlaku untuk 24 bulan alias 2 tahun. Dan Realme Official Service Center sudah banyak tersedia di berbagai kota seandainya kamu punya kendala nanti ya. Buat saya, ini adalah formula yang menarik untuk sebuah laptop perdana dari Realme. Jadi, Realme tidak bermain di segmen entry level, dan malah masuk ke kelas mid to high, tapi memberikan kemewahan kelas atas. Performanya juga tak main-main, dan memang sudah terbukti dengan workload saya bahwa laptop ini kepake banget. Kalau kamu ada rezekinya mah, boleh banget dipertimbangkan laptop yang satu ini. Dan buat kamu, kreator yang memang cari rezekinya pakai laptop Windows, ini boleh banget untuk direkomendasikan ya. Plus saya bantu doa biar rezekinya nanti cepet impas ya, balik modal. Nampaknya Realme memang teguh pendirian, terus menyasar segmen anak muda yang tentunya tak hanya butuh performa tapi juga gaya. Jadi pengen muda lagi rasanya. Oke, sudah ya. Nanti malah saya pengen yang lain-lain terus loh. Mari kita tutup video kali ini dengan bersyukur untuk apa yang sudah kita jalani dan dapatkan dalam hidup ini. Dan buat kamu yang pengen dapatkan Realme Book ini, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa bersyukur ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.